Oke teman-teman, nah kali ini admin akan membuatkan tutorial mengedit foto seperti selebgram @Sofyan Saputra ya teman-teman. Jadi ini adalah requestan subscriber admin yang sudah lama sekali. Nah sebelum kita lanjut ke tahap pengeditan, di sini admin akan mengajak teman-teman dulu untuk melihat dulu Instagram atau akun Instagram @Sofyansap ini. Jadi jika teman-teman perhatikan dengan detail, filter yang digunakan oleh Sofyansap ini terlihat jelas filter yang digunakan adalah filter sinematik ya. Jadi di sini sedikit saja menggunakan sorotan yang kehijauan gitu. Jadi di sini sinematik green. Namun greennya di sini tidak tajam, lebih redup ya teman-teman. Intinya di sini sinematik green. Oke, di sini kita menggunakan aplikasi Lightroom Mobile. Jadi bagi teman-teman yang baru datang, silakan download aplikasinya langsung di Play Store ya. Oke, pertama-tama di sini kita buka dulu aplikasi Lightroom, lalu kita pilih semua foto dan teman-teman jangan lupa tambahkan beberapa foto yang ingin diedit ya untuk menggunakan filter ini. Untuk sebagai contoh yang pertama saya akan menggunakan foto yang ini ya. Nah, di sini ya, kita masuk dulu ke menu like. Nah, di sini teman-teman untuk pencahayaan saya sarankan jika cahayanya lebih cerah kita turunkan. Di sini saya akan turunkan dulu di angka 0,20. Lalu kemudian untuk kontras kurangin kurang lebih di angka min 20 ya, kita gunakan aja di angka min 21. Lalu untuk highlight kita gunakan di angka min 62. Lalu untuk bayangan naikkan di angka sekitaran plus 12 ya, perhatikan. Lalu untuk warna putih tarik turun di angka kisaran min 70, di angka kisaran min 73. Lalu untuk hitam di sini saya akan naikkan aja di angka sekitaran plus 8 ya. Jadi seperti ini untuk di bagian menu like. Karena di sini saya seimbangkan benar ya teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke menu kurva. Nah, di menu kurva ini sangat penting sekali teman-teman. Intinya di sini sangat penting ya. Langkah pertama di sini kita pilih dulu yang warna merah. Lalu di sini berikan titik. Di sini jangan sampai gerak ya, usahakan di tengah-tengah banget. Oke, kemudian tarik turun seperti ini sehingga menghasilkan warna hijau yang cukup tinggi seperti ini ya. Oke, lalu langkah selanjutnya di sini kita pilih lagi yang warna hijau. Nah, kalian bisa perhatikan ya, di sini tadi kan warna merah seperti ini. Jadi titik yang nomor 2 yang kita berikan tadi agak rendah ke bawah. Nah, sedangkan yang warna hijau nanti jangan terlalu rendah seperti warna merah tadi. Intinya titik yang sama di sini adalah titik yang paling tengah ini, yang pertama kita berikan tadi. Lalu titik yang kedua jangan sampai terlalu rendah banget, sedikit saja. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Begitu juga dengan warna biru teman-teman ya. Warna biru ini samakan posisinya dengan warna hijau ya. Berikan dulu titik di sini. Lalu kemudian tarik turun di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu lihat lagi warna hijau, tarik turun lagi sedikit. Oke, ya. Nah, lalu di sini warna merah kita turunkan lagi sedikit biar sedikit hijau, tapi jangan keterlaluan hijaunya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya di sini kalian bisa screenshot aja. Intinya yang warna merah adalah yang paling penting. Di sini titik yang nomor 2 ini harus lebih rendah dibandingkan warna hijau dan biru. Oke. Ya, warna hijau seperti ini, begitu juga dengan warna biru sama. Intinya warna biru dan hijau sama kecuali dengan yang warna merah. Titik yang nomor 2 yang kita berikan tadi harus lebih rendah. Intinya bagaimana caranya bisa menghasilkan warna hijau yang sedikit gelap gitu ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke warna putih. Nah, warna putih di sini sangat penting. Kita tarik turun dulu titik yang paling atas ini sampai di sini. Jadi lebih redup. Ini rahasia membuat filter sinematik itu di sini teman-teman ya. Jadi redupkan di sini. Seperti ini, turunkan lagi sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Lalu di sini berikan titik. Oke, jangan dulu naikin atau diturunin. Kemudian berikan lagi titik di sini. Perhatikan. Lalu tarik turun sehingga menghasilkan kontras yang lebih tajam seperti ini.
Nah, kemudian teman-teman berikan titik di sini, lalu tarik turun. Nah, jadi nanti tidak terlalu tajam banget hasilnya teman-teman. Jadi sedikit aja, jangan terlalu rendah banget ya. Seperti ini. Oke, bisa teman-teman perhatikan. Lalu di sini tarik turun sedikit, jangan sampai terlalu cerah karena yang kita cari di sini adalah filter sinematik. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, kalian bisa langsung screenshot. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini kita pilih selesai. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya kita beralih ke menu color. Oke, di menu color ini naikkan temperatur kurang lebih di angka 10. Nah, jadi nanti sedikit kuning. Kemudian untuk corak tarik turun sampai -4. Oke. Lalu untuk vibrance naikkan di angka sekitaran +14. Lalu untuk kejenuhan tidak perlu diatur. Jika sudah, beralih ke menu campuran. Kemudian di sini teman-teman kita diarahkan dulu untuk mengatur warna merah. Untuk rona tarik naik sampai +12. Lalu untuk kejenuhan tarik naik di angka 8. Lalu untuk luminance tidak perlu diatur. Kemudian teman-teman beralih ke warna orange. Nah, untuk warna orange ini perhatikan, jika warna kulit teman-teman terlalu mohon maaf agak hitam atau terlalu gelap, bisa teman-teman kurangin kejenuhan ya. Sini saya akan kurangin kejenuhan di angka sekitaran -12. Namun jika masih agak hitam ataupun tajam orange-nya, bisa teman-teman kurangin lagi di bagian kejenuhan. Jadi lebih banyak kurangnya teman-teman ya. Kemudian untuk luminance tarik naik di angka 12. Jadi di sini kejenuhan dan luminance ini berlawanan ya. Sedangkan untuk rona tidak perlu kita atur. Kemudian di sini adalah warna yang paling penting di bagian warna kuning. Nah, perhatikan di warna kuning ini tarik turun rona sampai kurang lebih di angka -58 ya. Nanti menghasilkan warna orange yang sempurna teman-teman. Kemudian agar tidak terlalu tajam untuk warna orange-nya atau warna kuning yang ada di sekitaran foto, tarik turun kejenuhan sampai di angka sekitaran -52. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya beralih ke warna hijau. Nah, di warna hijau ini tarik turun rona sampai -60 lebih atau -62 atau 61. Lalu kemudian untuk kejenuhan tarik turun sampai -80 lebih atau -87. Oke, seperti ini. Lalu untuk luminance tarik turun sampai sekitaran -30. Oke, kisaran seperti ini aja ya, karena ini saya perhatikan di fotonya Sofyan Saputra itu warna daunnya lebih emerald ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita ganti ke warna aqua, tarik naik rona sampai +100. Kemudian untuk kejenuhan kurangi sampai -100. Jadi rona dan kejenuhan di si warna aqua ini berlawanan. Kemudian beralih ke warna biru. Untuk warna biru tarik turun sampai kisaran di angka -53 untuk ronanya. Lalu untuk kejenuhan tarik turun sampai -84. Lalu kemudian untuk luminance di sini kita gunakan di angka kisaran -40 lebih atau kita atur secara perlahan dulu. Kita gunakan di angka -40, 41, 42, 41 aja lah atau 42. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, kita ganti ke warna ungu. Untuk warna ungu kita kurangin saja di angka -20 untuk kejenuhan. Ingat ya, di warna ungu ini hanya kejenuhan saja yang diatur. Kemudian untuk pink atau magenta tidak perlu diatur. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih selesai. Nah, lalu langkah selanjutnya lagi di sini kita masuk ke menu efek. Di menu efek ini tidak banyak yang harus kita atur karena di sini tanpa harus mengatur split tone. Untuk tekstur tarik naik di angka kisaran +19 atau 20. Lalu untuk kejenihan tidak perlu diatur, efek kabut juga tidak perlu, vignette juga tidak perlu. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita beralih ke menu detail. Nah, di menu detail ini naikkan menajamkan di angka kisaran +12. Lalu di bagian bawah di sini ada pengurangan noise. Tarik naik terus sampai kita atur secara perlahan dulu ya teman-teman. Di sini saya gunakan di angka kisaran 15. Oke, seperti ini. Lalu kemudian untuk pengurangan noise warna kita gunakan di angka sekitaran, atur secara perlahan dulu di angka kisaran 18. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, namun di sini jika terlalu kuning hasilnya kita bisa kurangin lagi di bagian temperatur, kurangin lagi. Nah, jangan sampai terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kisaran seperti ini. Nah, kita akan coba lihat dulu hasilnya di foto yang berbeda ya teman-teman, karena ini belum tentu cocok di foto yang berbeda. Caranya kita salin dulu hasil pengaturan, lalu kita centang, kemudian kita cari foto yang akan kita gunakan filter ini. Nah, misalkan ya admin akan pakai di foto yang ini ya. Kita pilih titik 3, lalu kita pilih tempelkan pengaturan. Nah, teman-teman hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita turunkan lagi pencahayaan biar lebih sempurna hasilnya. Oke, di sini sudah sinematik banget. Jadi di sini kalian bisa bandingkan dengan foto yang ada di feeds-nya Sofyan Saputra ya, teman-teman. Ingat, jangan sampai terlalu kuning dan jangan sampai terlalu hijau. Misalkan yang di foto yang cerah ini, tempelkan pengaturan. Nah, hasilnya kan kurang lebih seperti ini. Lalu kita kurangin lagi pencahayaan. Oke, seperti ini, oke. Nah, ini yang ada kelihatan langitnya. Kita coba tempelkan pengaturan. Oke, kita kurangin lagi pencahayaan. Lalu kita masuk ke menu color, lalu kita pilih campuran. Di sini warna birunya terlalu kelihatan. Kita kurangin lagi kejenuhan sampai kisaran, jangan sampai 195. Oke, seperti ini teman-teman ya. Intinya di sini perhatikan warna daunnya masih jadi emerald ya teman-teman, jadi tetap kuat hijaunya. Oke, misalkan di foto yang ini lagi. Menurut saya filter ini sangat keren banget teman-teman. Filternya Sofyan Sap ini keren banget karena ini cinematic green. Jadi jarang-jarang ada filter seperti ini ya teman-teman yang dipakai untuk kalau dibilang Sofyan Sap ini style man ya teman-teman. Jadi keren banget, cool banget cowok ini teman-teman, menggunakan filter ini untuk bergaya lah teman-teman, bukan untuk di hutan atau untuk alam ya. Jadi keren banget intinya. Kan foto ini juga kita pilih tempelkan pengaturan. Oke, kita turunkan lagi pencahayaan. Nah, seperti ini. Jadi warna hitam di celana juga tetap utuh ya, jadi tidak berubah atau tidak noise ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita gunakan lagi di foto yang ini. Tempelkan pengaturan, turunkan lagi pencahayaan biar sempurna hasilnya. Oke, di sini saya memberikan preset gratis juga, namun kalian harus menyesuaikan dengan pencahayaan sendiri ya. Intinya harus sesuai dengan pencahayaan di foto masing-masing, karena di setiap foto itu pencahayaan akan berbeda-beda. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like dan jangan juga lupa di share, di komen jika ada kendala bagi kalian semua. Nanti admin akan tetap membantu, jika ada waktu admin akan membalas semua komentar kalian ya teman-teman. Oke, thank you for watching. See you next time and goodbye.